Hai, selamat malam minggu. Selamat beraktivitas kembali ya. Alhamdulillah kita udah berada di weekend. Dimana kalau setiap malam minggu itu biasanya sobat milenial nih atau sobat Yunoya Story itu pasti mungkin hangout sama si doi, atau mungkin jalan-jalan sama temennya, atau mungkin killing time kayak gue nih bikin podcast. So balik lagi bareng gue Yunoya Story, dimana lagi kalau bukan di podcast yang biasanya orang dengerin ini tuh supaya dapat inspirasi, karena podcast ini tuh adalah tempat di mana kalian bisa bercerita untuk ciptakan kisah hidup yang lebih bernuansa ya, lebih enak lah tentunya. Jadi semoga aja kalian dapat inspirasi dari sini, dan semoga cerita-ceritanya itu bisa menginspirasi banyak orang. Nah, kali ini nih gue tuh nggak sendirian, karena gue akan ditemenin salah satu narasumber yang sangat luar biasa, dan di sini mungkin gue akan telepon terlebih dahulu. So, sobat Yunoya Story ini coba untuk bersabar ya. Semoga orangnya ini on dan bisa kasih kisah-kisah hidupnya. Dia sih bilangnya pengen cerita tentang apa yang dia alami, dan ya semoga bisa menginspirasi sobat Yunoya semua buat di malam minggu ini. Oke, kita telepon ya. Oke. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Nah, ini adalah salah satu guest starnya Yunoya Story. Aku barusan udah coba untuk sedikit memperkenalkan ke Yunoya Story ini di podcastku. Dan kebetulan ini ada Kak siapa, Kak? Monggo mau kenalan atau dikenalin? Ya mungkin dikenalin aja enaknya kali ya. Oh, dikenalin ya. Berasa kayak pada umumnya ya. Oke, boleh. Ini adalah Kak Sidik ya. Kak Nur Sidik kalau nggak salah nama lengkapnya ya Kak ya. Tapi biasa dipanggilnya Kak Sidik. Iya, Sidik aja. Oke, boleh, siap. Nah, untuk mungkin bisa cerita tentang sedikit kesibukannya sekarang Kak. Apakah? Kalau kesibukan ya nyantai aja sih. Kita kan hidupnya santai, apalagi masa-masa pandemi, jadinya ya disarankan untuk stay home aja gitu. Tapi ya kalau stay home doang kan kadang nggak menghasilkan apa-apa. Ya di rumah kita juga tetap menghasilkan apa-apa dari ya sistem online kayak gitu aja sih. Jadi lebih ke ini mungkin ya, kayak kita produktif di masa pandemi ya Kak ya. Iya, betul sekali. Jadi walaupun kita di rumah, tapi tidak menghambat kita untuk berkarya dan menghasilkan uang, istilahnya gitulah. Ya, benar sekali. Dan mungkin buat sobat Yunoya Story, buat yang ada di luar sana, kalau misalkan lagi aktivitas, jangan lupa untuk selalu gunakan maskernya dan selalu terapkan 3M ya nggak Kak? Jaga jarak, cuci tangan ya kan. Dan juga jangan lupa itu di tasnya selalu bawa hand sanitizer. Nah, betul banget itu. Semoga sobat Yunoya dan Kak Sidik ini selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat ya Kak ya. Ya, amin. Terima kasih. Oke, amin juga. Dan kemarin kita udah sedikit ngobrol. Bukan sedikit ya Kak ya, kayaknya lumayan banyak. Dan aku excited banget buat dengerin ceritanya. Tentang ini, mungkin Kak Sidik ini bisa cerita tentang kehidupan di dunia barista. Anyway nih guys, buat pendengar Yunoya Story, ini adalah salah satu mungkin bisa dikatakan influencer itu mungkin bisa, karena kayaknya Kak Sidik ini orang yang suka public speaking juga, dan sering ngadain kayak kegiatan-kegiatan buat melatih barista gitu ya Kak ya, atau gimana? Mungkin bisa cerita di podcastku ini nggak? Silakan ya.
Oh iya, kalau kita ngomongin barista ya, kadang apa namanya, orang agak bingung nih, kayak bedanya barista dan bartender itu apa ya. Kadang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang orang awam itu kadang bingung, bedanya apa sih barista dan bartender. Sebenarnya itu sama. Barista itu istilah itu dari bahasa Itali ya, sebenarnya namanya bartender juga. Namun walaupun barista dan bartender ini adalah orang yang sama-sama meracik dan menyajikan, ibaratnya gitu, membuatlah. Nah, kalau barista itu lebih dominan ke kopi biasanya, dan ke kopi memang kopi dan espresso. Biasanya kok anak-anak muda sekarang itu jajanannya kopi, Vietnam drip, atau enggak V60 atau espresso. Nah, kalau misalnya bartender itu biasanya ke yang agak sedikit berbau alkohol. Itu kayak misalnya koktail, terus anggur, terus bir dan lain-lain kayak gitu. Oke, tapi ya kalau selama kerja sebagai apa namanya? Ya silahkan dilanjutin lagi gak? Ya maksudnya kalau apa namanya? Semuanya itu sebenarnya pekerjaan yang bagus ya, sesuai pada tempatnya kayak gitu aja sih. Kalau misalnya ada yang hobi kopi ya nggak masalah, belajar itu juga bagus. Nggak cuma dijual, tapi buat diri kita sendiri, buat di rumah, buat keluarga juga manfaatnya kan banyak juga gitu. Sebenarnya kopi itu menyehatkan ya Kak ya. Kalau dengan catatan itu tidak terlalu banyak gula, mungkin yang manis-manis kayak gitu. Ya enggak sih, mungkin bisa kasih tahu tentang manfaat dari kopi. Nah ya, maksudnya kalau ada beberapa sih, kopi itu memang sebenarnya ya lah, teman kopi ini sebenarnya bisa dibilang bukan gula sebenarnya gitu. Lebih ke susu, misalnya kayak espresso atau apa namanya, kayak misalnya Vietnam drip itu kan nggak gunain gula gitu, tapi menggunakan susu. Ada misalnya V60, misalnya banyak anak muda yang bahkan kayak remaja-remaja sekarang itu pasti kalau ke kafe misalnya V60, bahkan itu tanpa gula. Nah, gulanya itu gula cair dipisah, namun itu bukan sebagai pendamping, tapi kayak menyegarkan aja sih, supaya nggak seret-seret banget di tenggorokan kayak gitu aja. Biar nggak pahit-pahit amat lah ya hidupnya. Iya, soalnya kan kalau kopi murni kan pahitnya itu kebanyakan kayak gitu. Aku tuh ini Kak, pernah itu ke coffee shop. Ini kayaknya baru pertama kali itu waktu ya masih zaman-zaman kuliah awal gitu. Sok-sokan nongkrong lah di tempat coffee shop gitu. Terus kan aku pesen 1 gelas kopi gitu, dan aku nggak tahu ternyata itu tuh kan dikasih sedotan ya. Jadi dikasih sedotan gitu, aku minum kok rasanya aneh ya, kok kayaknya pahit banget gitu. Nah terus waktu itu tuh kayaknya aku lupa dikasih sedotan apa enggak, kayaknya sih enggak deh. Kalau kopi biasanya enggak ya. Jadi aku waktu itu minum kok rasanya rasanya aneh gitu kan, kok pahit, kok nggak dikasih gula, apa masnya lupa apa kayak gimana. Dan ternyata nih setelahnya aku minum, pas waktu udah mau habis itu baru kerasa, loh kok manis banget ya, ternyata nggak diaduk, dan itu harus diaduk sendiri ya. Biasanya kalau itu mungkin Vietnam drip mungkin. Vietnam drip mungkin, tapi kalau itu pakai susu. Kalau pakai gula ya, kalau pakai gula kopi saset itu namanya. Karena waktu itu aku juga nggak tahu ya, ternyata memang pas di bawah itu ada kandungan itu loh, gula cairnya gitu. Itu kan memang harus diaduk kan kalau misalkan minum itu kopi yang memang apa ya, yang kayak pahit banget kayak gitu. Ya aku juga baru sadarnya di situ sih. Baru ternyata si kopi ini tuh ada gulanya tapi di bawah.
beberapa yang kopinya itu dicampur, ada juga yang dipisah. Sebenarnya itu tergantung permintaan sih. Tapi kalau sesuai prosedur itu ya dipisah sebenarnya kalau gula. Kalau digabung itu biasanya susu, biasanya pakai SKM, susu kental manis biasanya itu. Biasanya. Oh, yang full cream ya biasanya ya? Ya, yang apa namanya, yang bisa di steam juga. Kadang biasanya kalau misalnya kita pesan cappuccino panas tuh, kadang digambar-gambar itu kan pakai susu, kan nggak mungkin pakai gula. Iya benar sih. Nah itu. Nah mungkin buat sobat Yunoya Story yang mungkin baru pertama kali mau nongkrong di coffee shop ini ya, barangkali pengalamannya sama kayak aku. Coba untuk lebih apa ya istilahnya, buat mengeksplor deh, itu di bawah ada gula apa enggaknya tuh. Kalau misalkan apa namanya ada gulanya kan sayang gitu loh diminum, tapi pasti kalau udah sampai bawah pasti bakal kayak rasanya wah eman-eman udah sampai bawah, maksudnya nggak dihabisin kan karena udah terlalu manis banget karena nggak kecampur sama cairan yang lain. Nah itu komposisi dari kopi. Tapi anyway nih Kak, tadi kan Kak Sidik itu udah menyebutkan tentang barista sama bartender. Sedangkan untuk kedua itu tuh kayaknya agak kontras ya, antara barista lebih ke kopi, bartender ada yang ke semua jenis minuman, tapi lebih common ke hal-hal yang berbau alkohol. Nah, untuk kedua posisi tersebut, apakah Kak Sidik itu pernah ada di sana atau hanya menjalankan satu saja, Kak? Ya, jelas pernah merasakan dua jenis pekerjaan ini. Sebagai barista juga pernah, sebagai bartender juga pernah ya, dan pengalamannya sih sebenarnya kurang lebih dan bagi mereka penikmat kopi atau penikmat alkohol itu sebenarnya minuman itu sebagai kayak membuka pikiran mereka, kayak seakan-akan ketika mereka minum itu kayak membuka pikiran. Ibarat orang tuh kayak ibarat lampu senter itu kayak menambah daya terangnya lampu gitu, kayak buat cari inspirasi baru gitu ya. Iya, boleh begitu. Tapi ada juga yang memang disalahgunakan, kayak misalnya ketika stres untuk menghadapi masalah mereka berpikir pendek. Nah kadang orang yang minum alkohol yang dalam keadaan mabuk misalnya, mereka mungkin ketika minum itu pikiran mereka terbuka, logikanya main, tapi walaupun logikanya main, tapi pikiran mereka nggak rasional dalam arti mereka berpikir yang baik, tapi butuh tuh bisa diterima oleh orang lain. Nah itu orang yang mabuk itu begitu. Makanya orang kalau mabuk itu kadang percakapannya benar, memang dari hati yang paling dalam, tapi nggak rasional kayak gitu. Mungkin cara penyalurannya aja kali ya yang kita bilang itu kurang baik dan kurang bener lah. Soalnya kan ya mungkin secara medis untuk alkohol sendiri itu kurang baik untuk kesehatan. Dan kalau memang alkohol itu digunakan dengan semestinya kan bermanfaat kan, bukan malah kayak memabukkan. Tapi kayak untuk luka kayak gitu kan, kalau yang aku tahu kan alkohol itu untuk luka, membersihkan luka kayak gitu. Tapi so far sih mungkin kalau kita di sini bicara tentang rasionalitas dan sosialitas ya Kak ya, bukan mengarah ke hal-hal yang kita bilang bahwa alkohol itu diperbolehkan atau tidak dalam agama. Cuman di sini kita coba untuk share ke Yunoya Story bahwa untuk alkohol ini ranahnya adalah ke hal yang sosial. Gitu ya Kak ya. Jadi mungkin barangkali itu salah persepsi dari pendengar Yunoya Story nih. Jadi kita luruskan terlebih dahulu. Ya jadi yang namanya pengguna ya, mereka pengguna itu kadang memang kalau di bartender itu ada takarannya. Jadi nggak langsung mabuk, nggak, biasanya itu cuma hanya untuk menghangatkan badan. Walaupun aku sendiri kerja sebagai bartender, tapi alhamdulillahnya belum pernah ngerasain alkohol, tapi paham takarannya biar kira-kira nggak memabukkan, tapi buat di badan tuh hangat kayak gitu.
Nah, ternyata apa, setelah diketahui lebih lanjut, ternyata memang alkohol itu pertama kali dirilis itu memang sama orang barat, dan itu digunakan buat menghangatkan badan, bukan untuk mabuk-mabukan. Pada dasarnya begitu sebenarnya. Mungkin karena suhu udaranya mereka sama kita yang ada di Indonesia kan berbeda ya Kak. Kalau kita kan lebih ke tropis, kalau mereka kan salju, dingin. Makanya menggunakan alkohol itu untuk kayak menghangatkan, tapi tidak untuk tujuan memabukkan kayak gitu mungkin sih. Tapi dengan kadar yang apa ya, yang mungkin mereka pahami bahwa minum alkohol dengan jumlah yang banyak memang memabukkan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kayak kita menggunakan alkohol ini dengan tujuan dan dengan cara yang benar, itu akan jadi akan bermanfaat untuk si tubuh ini gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan mungkin yang punya kepercayaan bahwa alkohol itu haram, atau mungkin apa ya, menyentuhnya saja itu tidak diperbolehkan, ya kita hargai ya Kak ya, bahwa ya udahlah, kita jangan mencoba untuk mengonsumsi hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada cara pengolahan yang berbeda kali, makanya apa sih, kayak tadi kan takarannya mungkin bisa lebih banyak atau lebih sedikit atau kayak gimana. Aku juga mungkin di sini sebagai orang awam ya Kak ya, sedikit cerita mungkin ya. Makanya bartender itu sebenarnya bukan hanya menyediakan atau membuat, tapi dia meracik. Jadi alkohol itu enggak sepenuhnya 100% alkohol. Tetap diracik bagaimana racikannya biar pas gitu. Artinya enggak memabukkan banget, walaupun tetap ada dong unsur alkoholnya, tapi enggak banyak. Nah, itu dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain biar nggak terlalu memabukkan gitu, biar nggak terlalu merusak jaringan otak ya. Walaupun memang alkohol itu kan merusak jaringan otak ya kalau dalam jumlah yang banyak, tapi kalau jumlah yang sedikit mungkin nggak sebegitu parah, karena fungsinya tadi untuk menghangatkan badan gitu. Oke. Nah, mungkin tadi aku di awal itu kayaknya belum menyebutkan tema dari topik obrolan kita kali ini. Sebenarnya topik yang mau aku angkat ini tentang kasih sayang. Kasih sayang itu perlu, dan mungkin ya untuk ranah yang seperti ini, kasih ini kan berada di lingkungan yang mungkin orang atau persepsi orang itu bahwa kamu sedang berada di lingkungan yang kurang baik, ya kan? Mungkin banyak persepsi orang yang seperti itu. Tapi mungkin ada hal yang kasih itu bisa dapatkan dari ceritanya orang lain yang ada di situ, yang mungkin yang tadi katanya lagi stres, terus habis itu meminum alkohol itu untuk menghilangkan pikirannya sejenak gitu, atau mungkin mendapatkan ide-ide baru. Nah, itu kamu ketika ada posisi di situ itu bagaimana cara kamu untuk bisa engage sama mereka, tetap ramah sama mereka tanpa melibatkan batin gitu Kak? Sebenarnya batinmu tuh di situ tuh kayak gimana sih Kak? Ya, tetap pada dasarnya kalau kita ini pembawaannya memang baik, terus tidak jauh dari benda-benda yang seperti itu, kayak memabukkan dan bahkan yang lebih parahnya kayak narkotika, kayak mulai itu kan hal-hal yang negatif. Nah, ketika kita berada di lingkungan seperti itu, kadang ya ada rasa was-was juga. Misalnya kayak kita dikasih minuman sama orang atau sama teman kita yang mungkin salah satu dari mereka jahil, tiba-tiba kok ditaburi apa di minuman kita kayak gitu. Kadang kekhawatiran dan kewas-wasan itu seperti kayak dia niatnya nggak sih gitu. Kadang di minuman kita kayak suzon aja gitu, kayak prasangka buruk nih minumannya benar. Makanya kadang kalau dari pengalaman aku ya, ketika berada di lingkungan seperti itu, satu hal, mereka itu mereka itu seperti orang yang dalam keadaan tanda kutip seperti banyak masalah dan kayak stres begitu. Nah, cara mengatasi bagi mereka adalah ya tadi, salah satunya minuman keras. Mereka mabuk, mereka menganggap pikiran mereka udah kayak kembali normal, kayak masalah tuh hilang begitu aja.
ada juga yang pakai narkotika yang udah misalnya udah memang benar-benar udah kecanduan, udah sakau ibaratnya, dengan kayak misalnya gunain ngelem dan banyak banget hal-hal yang kadang membuat mereka itu nyaman walaupun mereka tahu itu cara itu salah gitu. Nah sebagai orang yang tahu itu salah itu benar, ya kita mengajak hal-hal itu ke jalan yang lebih baik lagi, tapi dengan cara yang halus juga. Jangan jangan mentang-mentang wah gue orang baik nih gitu kan, gue orang baik, gue nyontohin yang baik juga tapi dengan cara juga yang salah gitu. Nah mereka itu ketika dalam keadaan mabuk itu mereka tuh orang-orang yang sangat sensitif, bahkan lebih sensitifnya melebihi seorang cewek yang lagi PMS. Ini aku sebagai cewek merasa tersindir ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa ya? Okay. Jadi namanya ya sensitif ketika kita ngomong, lu minum ini gitu kan, kan ini haram gini. Nah itu mereka tuh kadang buat sakit hati gitu. Sakit hati yang tadinya mungkin sama kita feel-nya enak, tiba-tiba berubah karena ucapan. Nah makanya ketika bergaul dengan orang yang seperti itu tuh ucapan juga perlu harus dijaga. Misal kayak ini memang kurang baik, ini minumannya nggak baik, tapi kita ajak berubah ke jalan yang lebih baik dengan ucapan lebih baik ya. Iya juga sih. Lebih tanggepin gitu. Namanya orang mabuk ya, namanya orang mabuk itu kita ngomong apa aja nggak akan digubris sama dia, tapi ada caranya di mana omongan kita tuh diperhatiin. Ya dengan tadi kosakata lah, kita harus benerin kosakata kita biar nggak menyinggung orang lain gitu. Ya nggak masalah sih kita mau berteman dengan siapa aja, nggak ada namanya hidup bersosial itu. Bersosial, ilmu sosial ya artinya apa, hidup bermasyarakat gitu ya, berbagai macam orang di situ ketemui gitu kan. Jadi jangan dipandang hina lah tentang mereka minum konsumsi yang haram-haram. Kalau kita pandang mereka hina, jelek, bakalan misalnya pada kutipnya bakalan masuk neraka nih, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Mereka juga ada teman bisa, cuman jalan mereka salah. Nah kalau kita sebagai orang yang benar, kita harus meluruskan jalan mereka walaupun dengan dengan kesabaran, yang pastinya begitulah. Iya sih Kak, aku juga setuju sih Kak. Soalnya memang mungkin dengan kondisi yang seperti itu, orang yang lagi mabuk kan tadi Kakak bilang itu pasti mereka itu dalam kondisi mungkin bermasalah atau mungkin kurang mendapatkan kasih sayang dari lingkungan sekitarnya. Akhirnya mereka lebih ke arah hal-hal negatif, atau karena mungkin mereka itu kurang dapat kayak semacam attention dari lingkungannya lah. Jadi mereka arahnya ke hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi seperti itu ya kayak. Dan balik lagi untuk semacam menyampaikan persepsi kita terhadap orang lain atau cara menyampaikan pesan kita kepada orang lain supaya apalagi orang yang lagi mabuk ini supaya bisa menerima apa yang kita kasih saran itu dengan cara yang berbeda antara orang normal mungkin atau dengan yang kalau kita compare dengan orang yang dalam kondisi yang sedang tidak normal, maka caranya akan berbeda ya Kak. Iya, jelas berbeda. Nah itu mungkin Kak Sidik ini bisa menjadi salah satu influence juga buat mereka. Tapi di satu sisi mungkin Kak Sidik kan sering ngadain ini ya, seminar gitu ya, buat nge-influence para barista mungkin, atau siapa Kak audiensnya selain para barista itu biasanya? Ya kebanyakan ya teruntuk ya untuk yang calon barista aja sih kayak gitu kan. Modelnya kayak pelatihan aja sih, training aja kayak gitu. Lebih ke workshop ya. Mungkin bisa sedikit beriklan juga nggak apa-apa Kak di sini Kak. Barangkali Kak Sidik ini buka kelas tentang barista juga boleh, monggo. Atau mungkin bisa kontak-kontak IG-nya, atau ada akun yang buat itu, monggo silakan. Ya sebenarnya apa ya, kalau buat aku pribadi kita belajar bareng-bareng gitu. Sebenarnya hampir setiap daerah itu ada gitu.
namanya kelas barista itu ada semuanya rata. Dan aku itu cuman apa ya, ibaratnya kayak dari hal yang kecil kita aku belajar sendiri gitu kan. Ketika itu ada di suatu desa itu memang unggul dengan kopinya gitu, namanya kopi petik merah gitu. Nah, unggul dengan kopinya. Kemudian ada salah satu pemilik kebun kopi yang dia hanya mengelola kebun kopi, nggak paham dan nggak tahu cara mengelola biji kopi jadi minuman yang enak tuh gimana sih gitu. Caranya buat minuman dari kopi hasil sendiri tuh gimana sih. Ini nggak cuma bisa nanam doang gitu. Akhirnya aku datang ke rumahnya gitu kan, kayak ngerosting biji-bijinya itu kira-kira bijinya bagus sama enggak, terus jelasin misalnya minuman kopi seperti ini nih kehalusan apa enggak gitu. Jadi kopi itu juga tergantung gitu. Kalau misal kurang halus ya rasanya aneh, kalau kehalusan juga rasanya aneh juga, jadi harus pas. Nah, mulai dari kayak ini sih kita berbagi aja, kayak ngajarin kayak gitu. Akhirnya udah satu orang berhasil dan punya kafe sendiri dan kayak ngerasa seneng gitu, karena orang yang dilatih ternyata udah bisa ngebuat kafe sendiri, kan kayak seneng banget. Wow. Nah, dari situ kadang luar biasa sih. Iya, dari orang ke orang tuh dia dapat omongan kayak gitu. Jadinya ya kayak mending coba buat pelatihan, buat training. Langsung ya kadang mikir juga nih, dari mungkin ngadain acara itu kan butuh panitia, terus butuh biaya dan lain-lain gitu. Kadang ada yang ngomong yaudah gampang, masalah biaya dan panitia kita bisa tanggung, yang penting ada speakernya gitu, ada yang pelatihnya, biar yang para pecinta kopi ini paham gitu cara menggunakan kopi, walaupun nggak untuk jualan tapi untuk diri sendiri, dan gimana cara beli alatnya, gimana cara pilih alat agar bisa digunain dengan baik. Maksudnya dengan baik dalam arti alat satu tapi bisa untuk membuat misal 3 jenis minuman atau bahkan 4 jenis minuman kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya dipanggil buat ngajarin. Sebenarnya nggak buka kelas barista sih, karena aku juga masih belajar, jadi kita kayak belajar bareng aja, kayak sharing kayak gitu. Mungkin bisa tuh bikin komunitas barista. Kayak tadi kan katanya kan lebih ke belajar bareng. Ya mungkin dalam satu regional dikumpulin para barista-barista yang mungkin lebih profesional di bidangnya, dan mungkin bisa tuh kayak kerjasama bikin kayak tadi bikin kafe, atau mungkin bisa ekspor kopi, karena kan kopi itu tidak hanya dicintai atau digemari sama orang-orang Indonesia aja ya, kayak apalagi kayak orang luar negeri itu mereka ada loh sampai yang kayak pengen bener-bener pesen kopi yang dari Indonesia itu juga ada. Karena balik lagi ke relasi sih. Kalau misalkan kayak kita punya temen nih yang ada di luar negeri, terus mereka bawa kopi dari sini, bawa sampelnya aja, tapi ternyata mereka suka, terus ternyata mereka di sana punya bisnis atau memang punya coffee shop di sana, ya udah coba untuk kontak ke Indonesia kayak gitu. Itu ada temanku itu dia sempat dapat orderan tuh lumayan banyak, cuman karena dia kewalahan dan kayak karena dia kan masih kuliah, jadi takut untuk nge-covernya, akhirnya kurang jalan. Cuman di situ mungkin damage dari ketika kita mau berbisnis, kita mau menjalankan, ya mau nggak mau kita memang harus terjun di situ dan mencari tahu seluk-beluknya dari bisnis ini supaya kita lebih belajar. Dan sebenarnya untuk prinsip hidupnya dalam Kasidik sendiri itu apa sih Kak? Kayak tadi kan udah bercerita mengenai lingkungan pertemanan yang seperti itu, tapi dengan adanya lingkungan itu tuh Kakak bisa belajar kan, dan kayak mungkin dapat cerita-cerita pengalaman dari orang lain. Itu apa sih yang bikin sampai saat ini Kasidik itu mau terjun untuk terus berjalan di dunia kopi atau barista? Ya, kayak sekali lagi ya, aku itu kayak memang benar-benar hidup itu buat orang lain gitu, bukan hidup buat diri aku sendiri. Kayak aku belajar jadi barista
tapi aku nggak membuat bisnis dari barista. Aku ngajarin ke orang lain ya tanpa ada bayaran gitu. Jadi kayak lu pengen belajar, ya udah gue mau ngajarin, yang penting gue udah niatan pengen belajar. Misalnya kalau memang betul-betul niat lu memang betul-betul pengen menguasai kopi, ya gue ajarin sesuai apa yang gue bisa kayak gitu. Jadi kayak yes, hidup gue ya tadi yang semoga hidup gue tuh bisa bisa berguna untuk orang lain. Jadi kayak nggak mau ngambil bisnis peluang gitu, kayak misalnya wah ini kayaknya banyak banget nih yang berminat pengen jadi barista gitu, belajar sama gue. Ini gue ambil peluang, misalnya berapa kali latihan berapa berapa harganya gitu, sekali latihan berapa harganya gitu. Itu kan sama dengan orang yang terlalu ekonomis lah kayak gitu. Jadi kalau gue enggak, yang penting gue hidup bisa berguna untuk orang banyak, nah itu yang gue bakalan pertahanan. Kadang gini, kalau misal kan aku kan sekarang kan pindah-pindah hidup ya, kadang misal sering ya kayak sifatnya kayak cewek sih, suka online shop juga sih, hampir 10 minggu online shop terus beli barang-barang yang sebenarnya nggak guna-guna banget, tapi kadang anehnya di situ, aku mau beli barang nggak berguna buat aku tapi ternyata itu berguna buat orang lain kayak gitu. Contohnya Kak mungkin bisa kasih. Misalnya kayak hal-hal yang simpel, misalnya beli kayak misalnya alat buat misalnya buat video dan lain-lain, kayak misalnya tripod, GoPro, misalnya kayak lightning lampunya, terus kayak misalnya mic-nya dan lain-lain, lampu dan sebagainya, background. Aku beli itu karena lengkap tapi nggak berguna gitu, justru orang lain yang make gitu karena aku nggak pernah make gitu. Kadang kayak beli barang malah orang lain yang berguna buat dia gitu. Buat aku malah kayak nggak guna amat kayak gitu. Kayak ya nggak apa-apa sih, yang penting orang seneng kayak gitu. Yang penting apa, hidupku ya prinsip tadi bisa berguna buat orang lain gitu, sesuai apa yang almarhum bapak aku ajarkan. Nah, berkaitan sama almarhum ayah ya Kak ya, kemarin kita sempat cerita ya. Nah ini sebenarnya durasinya tuh aku pengen potong 30 menit, tapi nggak apa-apa, ini kita lanjut aja. Nanti untuk 30 menit berikutnya mungkin aku bisa sisipkan buat ke season 2 dari episode ini nih. Ini kayaknya ceritanya agak seru berkaitan sama sosok dari almarhum ayahnya